Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita pada hari ini akan mengikuti persekutuan tengah minggu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku Cari Wajahmu. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan membuka kembali Alkitab kami dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon tuntunlah dan terangilah hati dan pikiran kami, agar dimanapun kami berada pada saat ini, firman-Mu dan kehendak-Mu serta kebenaran-Mu sangat jelas dan terang benderang menerangi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh diri kami Tuhan ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada malam ini kita buka dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah? Seolah-olah Ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu,
anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, seekor burung Raja Wali ketika ia mencapai usia 40 tahun, paruhnya sudah menjadi bengkok sehingga dia tidak lagi bisa makan dengan leluasa. Cakarnya tidak lagi tajam sehingga ketika dia menangkap mangsanya tidak lagi punya kekuatan yang cukup. Bulunya di sayapnya sangat berat sehingga dia tidak lagi bisa terbang dengan nyaman dan cepat. Karena itu dia harus pergi ke puncak yang paling tinggi dan di sana dia harus mematuk-matukkan paruhnya di bebatuan supaya paruhnya itu lepas. Dan ketika akhirnya tumbuh kembali, saudara, paruhnya, dia juga harus mencabuti kuku-kukunya, cakarnya, dan juga merontokkan semua bulu-bulu di sayapnya. Dan akhirnya dia harus bersembunyi kurang lebih 6 bulan lamanya agar tidak dimangsa oleh hewan-hewan lain sampai semua kuku, cakar, dan bulu-bulu sayapnya tumbuh kembali. Saudara yang terkasih, mengapa Raja Wali mau mengalami proses yang menyakitkan seperti itu? Tentu karena dia tahu bahwa dia harus melepaskan yang lemah itu dan dia harus menunggu sesuatu yang baru. Ketika nanti paruh yang baru, cakar yang baru, dan sayap dengan bulu yang baru tumbuh kembali, dia akan punya kekuatan untuk terbang lebih tinggi dan melanjutkan kehidupan yang baru dalam semangat yang baru. Di 6 bulan itu, kurang lebih, sang Raja Wali menjadi lemah, tidak berdaya, tidak bisa makan, dan rentan untuk menjadi mangsa dari hewan-hewan lain. Tetapi dia tetap semangat, dia tetap kuat. Jiwanya tetap kuat karena dia punya pengharapan yang jelas. Dan walaupun tubuhnya lemah, jiwa yang kuat itu membuatnya bisa bertahan hidup. Saudara yang terkasih, ada nasihat dalam Amsal pasal 18 ayat 14a demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat bisa bertahan di dalam suka duka penderitaannya. Dari mana semangat itu, saudara? Dari harapan. Harapan yang melihat bahwa ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Harapan yang menyala di sanubari kita. Dari roh yang tidak pernah padam. Dari iman yang percaya bahwa Allah selalu memperhatikan. Allah selalu memelihara kita. Dan dari kekuatan, semangat yang diberikan Tuhan. Agar kita bisa tetap kuat bertahan di dalam penderitaan. Karena itu, saudara, marilah kita selalu berdoa bukan hanya agar wabah ini berlalu, tapi agar kita bisa menemukan, agar kita bisa merasakan kekuatan untuk bertahan yang diberikan Tuhan di dalam ketidakberdayaan, di dalam kelemahan kita. Nanti ketika pandemi ini boleh usai, boleh selesai, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baru, yang memiliki hidup baru, yang punya kekuatan baru untuk terbang, untuk berjalan, bahkan untuk berlari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jika hari ini saudara masih ada di dalam keadaan lelah, dalam keadaan tidak berdaya, bahkan mungkin putus asa, mari kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan semua pergumulan kita. Ketika kita menyerahkan pergumulan kita akan menerima kekuatan dan semangat yang telah disediakan Allah bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebelum kita menutup persekutuan tengah minggu pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 417, bait yang pertama,
ketujuh, dan yang kedelapan. Serahkan pada Tuhan.